selamat malam adik-adik mahasiswa. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk pada topik sejarah atau perkembangan genetika. Jadi sesuai dengan modul yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Jadi untuk hari ini, kita akan mempelajari bagaimana sih perkembangan genetika dan aplikasi genetika pada kehidupan manusia. Jadi kalau secara umum mungkin kalian sudah belajar di mikrobiologi sedikit, kemudian mungkin waktu kalian SMA, bahwa genetika itu terbagi menjadi dua bagian, jadi genetika konvensional dan juga genetika modern. Jadi genetika konvensional itu kalau kalian tahu, itu ada salah satu pencetus hukum yang terkenal. Kalian tahu siapa? Yang sebagai bapak genetika? Mohon izin, Ibu. Bapak Gregor Mendel. Oke, terima kasih Yulita. Jadi untuk genetika konvensional itu yang terkenal ada Bapak Roger Mendel ya, bukan George tapi Roger Mendel, di mana Bapak Mendel sendiri itu menemukan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kemudian untuk genetika modern sendiri itu dimulai dari ditemukannya materi genetik yaitu DNA, kemudian setelah itu genetika modern berkembang pesat sampai sekarang. Seperti apa yang sudah disampaikan dan kalian sudah bisa baca sendiri pada modul yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk hari ini, untuk memperdalam materi tentang aplikasi genetika khususnya, Ibu akan memberikan kalian sebuah kasus. Jadi di situ ada sebuah kasus tentang, mungkin Ibu akan share screen dulu. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini bahwa ada suatu kasus di mana dunia akan kekurangan pangan pada tahun 2040. Jadi kalau kalian tahu kan semakin banyak penduduk di dunia, lahan itu semakin terbatas, maka otomatis kebutuhan pangan semakin meningkat, tetapi dengan berkurangnya lahan karena jumlah manusia yang semakin meningkat, jumlah lahan semakin menyempit, dan itu nanti akan berimbas pada jumlah makanan yang dihasilkan. Jadi kita perlu banyak makanan, lebih banyak makanan, tetapi karena jumlah lahannya terlalu semakin menyempit, maka jumlah makanan yang dihasilkan semakin berkurang, tetapi mulut orang yang harus kita kasih makan itu semakin meningkat. Jadi seperti itu. Nah, Ibu minta kalian membaca dengan seksama kasus ini, kasus dunia akan kekurangan pangan pada 2040. Kemudian kalian membaca suruhan dari berita ini, suruhan dari kasus ini. Jadi Ibu ingin tahu bagaimana kalian caranya mengatasi kekurangan pangan jika diaplikasikan dengan genetika, entah itu genetika modern atau genetika konvensional. Jadi Ibu minta kalian membagi diri satu kelompok itu 5 orang. Kalian bisa berdiskusi kurang lebih 20 sampai 30 menit. Ibu sudah menyediakan breakout room-nya, jadi kalian bisa berdiskusi di situ. Kemudian setelah itu kalian bisa membuat PowerPoint. Setelah jadi PowerPoint-nya, setelah 30 menit, kalian kembali pada main room, dan kita akan presentasikan apa hasil diskusi kalian terkait dengan kasus ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas?
Oke, kalau sudah jelas, kalian bisa masuk ke breakout room sesuai dengan kelompok yang sudah kalian bagi. Kemudian nanti masing-masing ketua kelompok Ibu minta untuk merekam kegiatannya. Kemudian ada satu orang yang membuat PowerPoint. Kemudian nanti pada saat ke main room, Ibu harapkan kalian sudah siap menunjuk siapa yang akan presentasi. Mungkin 2 atau 3 kelompok akan presentasi dan kelompok lain sebagai penanggap, sebagai pemberi tanggapan kayak gitu. Oke, kalau memang sudah jelas, kalian bisa masuk ke breakout room-nya masing-masing. Bu. Dan teman-teman izin masuk. Ya. Di aku kan analisislah dengan menggunakan sumber jurnal terkait penggunaan tanaman. Itu nanti berapa jurnal ya kira-kira? 1. Ya minimal 1 ya. Oh iya. Ya. Iya, Kak. Melihat juga faktor permasalahan pada tahun 2040, di mana faktor iklim yang seperti paling tinggi menurut saya, curah hujan yang tinggi, di mana ketika umbi-umbian dan jagung itu tidak begitu dapat tumbuh dengan subur. Jika seperti itu, apakah bisa ya untuk sebagai bahan pangan ke depannya pada masa tersebut? Mungkin dari rekan-rekan bisa memberikan tanggapan juga. Mungkin dari saya juga bisa menambahkan sedikit terkait pertanyaan dari nomor 4, yakni kita juga melihat dari faktor yang ketiga, yaitu sempitnya lahan, di mana seperti yang saya baca di jurnal, itu di Jepang alternatif lainnya selain hidroponik untuk penyelamatan masalah pangan pada tahun 2024 ini, saya persilahkan. Pangan tersebut dapat bertahan lebih lama sehingga dapat menanggulangi permasalahan pangan pada jika saat terjadi krisis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Citra. Jadi di sini saya ingin menambahkan beberapa contoh mungkin terkait dengan pemanfaatan mikroorganisme dalam penambahan masa simpan pangan tersebut. Salah satu contohnya yaitu mungkin dalam pembuatan kimchi. Kita akan menggunakan mikroorganisme dalam fermentasinya. Yang kedua yaitu yogurt, menggunakan mikroorganisme berupa bakteri juga. Kita juga bisa menggunakan bukan hanya mikroorganisme saja, tetapi kita juga bisa menggunakan contohnya yaitu garam dalam produksi ikan asin, di mana masa simpan itu akan lebih awet, seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Guys, aku mau nanya dong, bioteknologi itu kan kayak ini bilang Rian itu dia termasuk konvensional yang modern atau enggak yang tradisional gitu atau gimana? Kalau bioteknologi kan dia ada 2 jenis, itu ada yang modern sama yang konvensional. Kalau yang konvensional tuh kayak pembuatan tempe, jadi kayak memanfaatkan organisme lain itu kayak untuk pembuatan insulin kita kan nanti juga ada reagen-reagen menyisipkan gas kita tuju kayak gitu. Berarti kayak misalkan kalau pembuatan roti itu berarti dia termasuk ke konvensional kan area? Kalau seingatku iya, Gung.
Oke. Itu nggak, aku nomor 5 tuh aku isiin contoh-contohnya ya. Kalau menurutku boleh-boleh aja. Kalau yang lain gimana? Ya, perlu dah isiin contohnya. 1 atau 2 contoh, misalnya konvensional, pembuatan tempe, apa lagi kayak gitu tuh, tape. Kalau misalkan pembuatan bir tuh dia termasuk ke gimana ya? Konvensional kan ya? Ya, umumnya yang biotek modern tuh pakai gen kayak gitu dia. Kayak persilangan gen. Yang kayak kultur jaringan kayak gitu-gitu tuh? Iya, itu biotek modern tuh. Oke, thank you guys. Tanaman genetika modern, di mana terdapat beberapa kasus seperti contohnya yaitu pada jagung, itu akan memunculkan sebuah protein, di mana protein baru yang menyebabkan beberapa orang tersebut mengalami alergi. Dikarenakan hal tersebut, jadi masyarakat itu tuh takut untuk menggunakan metode genetika modern ini, karena akan merubah gen-gen yang dahulunya seperti contohnya mitir, yang dahulunya bisa kita tanam dari bunganya saja, dan sekarang kita tanam pun bunganya itu tidak akan tumbuh menjadi pohon mitir, seperti itu. Terdapat perubahan sifat-sifat dari tanaman tersebut, sedangkan secara konvensional sendiri, untuk genetika ini lebih cenderung mempertahankan sifat aslinya, akan tetapi memperoleh produk atau tanaman yang bebas hama dan lain sebagainya. Akan tetapi pada konvensional ini memerlukan waktu yang cukup lama. Seperti contohnya bapak genetika yaitu Mendel mengawinkan kacang erecis itu lumayan cukup lama untuk menghasilkan bibit yang unggul, seperti itu Citra. Apa bisa diterima atau ingin bertanya kembali? Saya persilahkan. Sudah, Ari. Terima kasih. Baik, Citra. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, ini karena sesi diskusi, jadi saya persilahkan jika ingin bertanya ataupun menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Sendiri. Nah, faktor genetik yang memiliki bibit atau benih tanaman itu sendiri yang menentukan atau tidaknya genut. Kemudian jika dilihat dari permasalahan yang ada di modul itu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu akibat cuaca ekstrim, kekeringan yang akibat sehingga juga cuaca panas dan kekeringan yang melanda, sehingga berbagai tanaman pokok itu mengalami penurunan drastis karena kekeringan. Jadi faktor lingkungan itu kan merupakan faktor non genetik yang berperan juga pada ekspresi genetik tanaman, sehingga oleh karena itu harus jika menjadi seorang ahli genetika, kita harus membuat benih atau bibit yang unggul, yang bisa tahan pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Yang saya dapatkan yaitu jika saya menjadi seorang ahli genetika pemulihan tanaman secara konvensional, maka yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan meningkatkan produktivitas bahan pangan tersebut dengan cara pemulihan tanaman. Pemulihan konvensional tanaman ini bisa dilakukan dengan cara persilangan atau hibridisasi. Penyeleksian calon tetua yang baik merupakan langkah awal dalam kegiatan hibridisasi.
Pemilihan calon tetua yang baik bertujuan untuk mendapatkan sifat tanaman yang diinginkan. Calon tetua yang baik biasanya memiliki sifat-sifat yang unggul. Calon tetua yang dipilih harus memiliki sifat-sifat karakter unggul yang diinginkan, yang dapat beradaptasi dengan baik, dan penampilan agronomi yang baik. Melalui penyeleksian calon tetua yang baik memungkinkan diperolehnya tetua tanaman yang unggul. Bahan tetua persilangan yang baik dapat berasal dari plasma nutfah. Sekian jawaban dari saya. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Kata saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Om. Selamat malam. Selamat malam. Kelompok 1 gimana? Sudah siap dengan presentasinya? Kelompok 2 gimana? Mohon izin Ibu, mungkin apakah boleh kami minta waktu 5 menit lagi untuk menggabungkan PPT ini? Oke, 5 menit ya. Ibu. Terima kasih. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan PPT kalian. Jadi setelah 5 menit, jadi jam Ibu sekarang jam 7.30. Jadi pas jam 7.35 kita akan mulai presentasi. Kemudian nanti hasil presentasi kalian atau hasil PPT kalian hari ini itu nanti dikumpulkan pada link Google Drive yang sudah Ibu berikan di awal pertemuan. Jadi bukan di awal pertemuan ini ya, di awal kontrak perkuliahan kita itu. Jadi nanti hasil PPT-nya langsung bisa kalian upload di link Google Drive. Kemudian mungkin hari ini kita akan presentasi semua kelompok. Jadi Ibu sudah dengar tadi hasil diskusi kalian. Jadi ada diskusi yang berlangsung di awal sampai di akhir. Ada diskusi yang rata-rata itu berlangsung di akhir pertemuan. Entah kalian di awal membagi tugas, kemudian di akhir kalian baru membahas. Kemudian nanti setiap kelompok akan presentasi, masing-masing kelompok itu presentasi 10 menit, maksimal 10 menit. Ya. Kemudian setelah kalian presentasi, baru kita bahas tentang kasus yang Ibu berikan di awal pertemuan. Langsung dimulai ya, waktunya 10 menit, silahkan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, di sini saya selaku moderator pada kelompok 5 ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan selamat malam. Di sini kami dari kelompok 5 ya dengan anggota yaitu saya sendiri yaitu Koma Aris Umasnya Putra, rekan saya Nibade Nova Damayanti, yang kedua yaitu Nimade Citra Sintia Dewi, yang ketiga yaitu Nikomang Ana Oktaviani, dan yang terakhir yaitu Iputu. Next, Pak. Di mana pokok bahasan pada malam hari ini yaitu terkait dengan krisis pangan di tahun 2040. Next, Pak. Yakni permasalahan yang pertama, ini akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Citra, saya persilahkan. Jadi saya akan langsung memaparkan pendapat dari Citra, yakni permasalahan terkait
permasalahan terkait pokok pada berita tersebut, di mana permasalahan terkait pada pokok tersebut, yakni yang pertama yaitu penyempitan lahan terjadi karena adanya ancaman kekurangan pasokan pangan di dunia saat tahun 2040. Adapun hal yang mengakibatkan hal tersebut adalah yang pertama dataran iklim yang mana terdapat curah hujan yang cukup tinggi dengan curah ekstrim, kemudian karena harga pangan yang mendekati dengan level tertinggi yang mengakibatkan masyarakat susah untuk membelinya akibat keadaan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu adanya lahan pertanian yang menyempit menjadikan pangan susah untuk ditanam. Next, Nova. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, kepada rekan saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pemulihan tanaman konvensional secara ilmu genetika. Jadi pemulihan tanaman dibagi menjadi secara konvensional dan juga non-konvensional. Secara konvensionalnya adalah dengan cara persilangan. Untuk krisis tahun 2040, tanaman hibrida adalah tanaman persilangan yang dapat menjadi solusi dalam mempermudah menanam lebih banyak makanan. Contohnya adalah menanam setengah kentang dan juga setengah tomat yang dapat dinamai dengan pometo. Meskipun terlihat sangat berbeda, kentang dan juga tomat ini termasuk ke dalam satu genus yang sama sehingga dapat ditanam sebagai satu tanaman. Di atas tanah, pometo menghasilkan tomat dan juga di bawahnya menghasilkan kentang. Lalu untuk pokok bahasan yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mohon izin untuk menjawab permasalahan yang ketiga, yaitu produk tanaman pangan yang dapat membantu menanggulangi permasalahan krisis pangan yang akan terjadi di tahun 2040, yaitu terkait dengan teknik DNA rekombinan dan peranan bakteri Arcobacterium, sehingga sumber tanaman harapannya yaitu jagung dan gandum. Keunggulan tanamannya karena mengandung karbohidrat yang menjadi dasar kebutuhan dari manusia yaitu 50%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanaman yang dapat menjadi sumber harapan di masa depan serta keunggulan dari tanaman tersebut. Sebelumnya, kita sudah mengetahui faktor dari permasalahan pangan pada tahun 2040. Di antaranya yaitu sempitnya lahan untuk menambah harapan pangan ini bukanlah penanaman hidroponik, di mana dalam penanaman hidroponik ini kita bisa membuat lahan yang minimalis tetapi produksinya tinggi. Di mana contohnya seperti artikel yang saya baca, yaitu penanaman padi dengan cara hidroponik, di mana dalam hidroponik ini juga kita bisa memberikan seperti bibit ikan sebagai pupuk tambahan untuk tanaman padi. Padi di sini kita rekayasa terlebih dahulu genetikanya supaya tahan terhadap curah hujan yang tinggi dan juga hama seperti wereng, sehingga mendapatkan produksi yang semaksimal mungkin. Pada tahun 2017 terdapat beberapa penelitian, yakni di Sukabumi tersebut menanam padi hidroponik di setiap pekarangan rumah yang dapat menjadi pangan tambahan pada setiap keluarga. Seperti itu. Untuk pertanyaan kelima akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mohon izin masuk. Perkenalkan, nama saya Budi Dawiguna. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 berkaitan dengan solusi yang berkaitan dengan aplikasi genetika dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu menggunakan teknik penggunaan plasmid TI sebagai vektor untuk rekayasa genetik pada tumbuhan. Vektor DNA biasa yang digunakan untuk memindahkan gen ke dalam tumbuhan adalah plasmid dari bakteri Acrobacterium tumefaciens. Dalam bakteri ini menginfeksi tumbuhan dan menyebabkan tumor.
plasmid TI ini atau diberi singkat sebagai tumor induksi atau penginduksi tumor. Plasmid TI ini mengintegrasikan segmen DNA-nya yang dikenal sebagai DNA T ke dalam DNA kromosom sel tumbuhan inangnya. Gen asing dapat diselipkan ke dalam plasmid TI dengan menggunakan teknik DNA rekombinan. Plasmid rekombinan dikembalikan ke agrobakterium yang kemudian dapat digunakan untuk menginfeksi sel tumbuhan yang ditumbuhkan di dalam kultur atau dimasukkan langsung ke dalam sel tumbuhan, di mana plasmid tersebut akan menyelipkan dirinya sendiri ke dalam kromosom tumbuhan tersebut. Kemudian dengan memanfaatkan kemampuan sel-sel tersebut untuk meregenerasi keseluruhan tanaman, hal ini memungkinkan untuk menghasilkan tumbuhan yang mengandung dan mengekspresikan gen asing yang mewariskan pada keturunannya. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 5. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada Ibu Dayu Bestari. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5. Oke. Terima kasih ya atas semua hasil diskusi kalian dan juga pemaparan terkait dengan kasus yang Ibu berikan ke kalian, dan juga bagaimana sih genetika itu untuk mengatasi suatu permasalahan di masa depan yang memang nanti akan terjadi kayak gitu. Jadi mungkin kalau kalian sekarang mikir ke depannya, kita itu jangankan tahun 2040 ya, sekarang aja kalau kalian tahu jumlah penduduk di dunia itu hampir 8 miliar. Jadi bayangkan dengan jumlah segitu banyaknya tahun 2040 kalau bertambah lagi itu bisa menjadi berapa? Sedangkan perubahan iklim yang seperti kalian katakan tadi itu semakin ekstrim. Jangankan 2040 sekarang aja gitu. Dingin banget, panas banget. Tiba-tiba hujan setiap hari. Kalau kalian lihat harga cabai naik turun, kadang-kadang sampai 100.000, itu belum pernah loh kejadian cabai rekor 135.000, ngalah-ngalahin harga daging sapi 1 kilonya kan. Kemudian belum lagi lahan yang semakin menyempit, sedangkan yang harus diberi makan itu sekali lagi jumlahnya semakin banyak. Jadi apa yang kalian sampaikan pada hari ini itu semuanya benar ya, bahwa genetika ini adalah salah satu ilmu yang bisa menjadi alternatif solusi di masa depan untuk mengatasi kelaparan dan juga perubahan atau penyempitan lahan dan perubahan iklim. Jadi yang kalau secara konvensional, jadi apa yang kalian sampaikan bahwa pemuliaan tanaman, namanya pemuliaan ya, mulia bagi manusia. Tapi sekali lagi, itu belum tentu mulia bagi tanaman. Jadi pemuliaan tanaman, caranya sudah kalian sampaikan tadi dengan cara melakukan hibridisasi. Jadi hibridisasi antara tanaman tetua yang sudah kalian ketahui sifatnya, yang biasanya itu mempunyai sifat yang diinginkan. Jadi kayak misalnya tahan hama, tahan kering, produksi banyak, kemudian juga kadang-kadang tahan bisa memiliki nutrisi yang memadai. Jadi kayak gitu biasanya tanaman-tanamannya yang digunakan sebagai tetua, atau tadi kelompok terakhir bilangnya sebagai plasmanuva, karena memang kita itu punya plasmanuva yang jumlahnya banyak, dan kalau kita ingin menghasilkan bibit unggul, kita harus memilih tetua dengan kondisi yang bagus kayak gitu, dan kemudian disilangkan dengan cara hibridisasi. Tapi kekurangan dengan cara hibridisasi dengan cara konvensional itu memerlukan waktu yang relatif panjang. Itu harus diingat karena harus beberapa kali pemuliaan, penyilangan, lagi numbuhin di sawah misalnya, di kebun, kemudian kalian harus tahu genotipnya itu seperti kalian belajar heterozigot kah atau homozigot kah, karena bibit itu wajib homozigot, nggak boleh dia heterozigot, untuk menjaga agar sifat yang dimiliki oleh tanaman itu konsisten dalam setiap keturunannya, harus homozigot, nggak boleh heterozigot kayak gitu. Jadi apa yang kalian sampaikan sudah benar, tetapi lagi satu, bahwa dalam genetika pun
itu ada namanya yang sudah kalian sebutkan tadi, kayak tanaman-tanaman pisang, itu namanya poliploidisasi. Jadi bagaimana sih menghasilkan suatu tanaman dengan memiliki kualitas yang semakin baik, kayak misalnya semangka tanpa biji, itu poliploidisasi, dan itu adalah genetika konvensional, bukan genetika modern. Jadi kayaknya pisang, jadi semakin tinggi poliploidinya, itu biasanya semakin besar ukurannya. Jadi karena selnya itu didouble kan, didouble terus, jadi otomatis ukurannya itu semakin besar. Makanya tadi semakin tinggi pisang, semakin besar poliploidi pisang, itu semakin menjadi bagus untuk menjadi suatu tanaman pangan untuk masa depan, karena ukuran pisangnya semakin besar gitu. Nah, kemudian berikutnya, kalau secara modern, seperti yang kalian bilang juga, itu ada namanya genetic engineering atau rekayasa genetika. Bahkan tadi beberapa kelompok sudah menyebutkan contoh tanamannya, bagaimana cara merakitnya. Ibu rasa kalian sudah, walaupun Ibu berikan waktu 30 menit, kalian benar-benar mencari jurnalnya ya, sehingga kalian bisa nyeritain secara singkat gimana sih proses dari pemilihan dari cloning gen, kemudian transformasi seperti yang dikatakan oleh kelompok 5 dengan menggunakan TI plasmid dengan Agrobacterium tumefaciens sehingga terjadi rekombinasi. Kemudian setelah mendapat tanaman rekombinasi dilakukan dengan kultur jaringan untuk perbanyakannya. Jadi di sini kemarin ada nanya sama Ibu kan, ini kultur jaringan termasuk genetika apa enggak? Kalau dia kultur jaringan murni, tanpa adanya kayak utak-atik genetik di situ, itu nggak termasuk genetika. Ya, tapi kalau di situ ada rekayasa genetik, kemudian dikulturkan, itu termasuk genetika. Jadi kalau hanya cuma memperbanyak aja kayak kultur anggrek, kayak gitu, kultur jaringan anggrek, itu nggak termasuk genetika. Itu adalah kultur jaringan yang murni. Itu adalah satu tools gitu loh, tools cara memperbanyak tanaman. Tapi kalau kultur jaringan ditambah dengan rekayasa genetika, itu adalah genetika. Paham kan? Karena di situ dalam kultur jaringan itu kayak ya cuman motong-motong terus diperbanyak aja tanamannya, bukan merubah gen. Nah, kemudian juga seperti yang kalian bilang tadi, kalau kalian amati di pasaran, itu tanaman transgen itu sudah ada sebenarnya di pasaran kita, kayak kedelai, jagung, tebu. Jadi ada beberapa, kalau kalian iseng di BPOM deh, coba cari di BPOM Indonesia, terus cari tanaman transgenik yang sudah melewati izin BPOM. Itu ada beberapa tanaman yang sudah melewati izin BPOM sehingga bisa beredar luas di pasaran Indonesia. Contohnya kedelai, tebu, kentang, itu sudah melewati izin BPOM. Makanya kalau kalian sering, saya takut dengan tanaman transgenik, saya nggak berani makan. Kalian makan tempe nggak tadi? Tahu makan nggak? Kalian minum teh nggak tadi pagi? Itu udah, kalian tuh harus sudah was-was kalau kalian takut dengan transgenik, karena produk-produk yang Ibu sebutkan tadi itu adalah produk-produk transgenik dan sudah mendapat izin BPOM. Nah, ini memang salah satu alternatif biar kalian nggak kelaparan di tahun 2040 kayak gitu. Kemudian tadi juga memang solusinya, makanya untuk genetika modern kenapa harus dikembangkan sekarang, karena kalau kalian tahu tadi banyak yang ngomong ada bakteri di sini, jadi kalau kalian tahu kan bakteri itu multiplikasinya cepat ya. Kalau E. coli 20 menit sekali itu sudah berproduksi jadi 2. Kalau kalian misalnya kayak misalnya hormon insulin deh. Zaman dulu kalau kalian perlu hormon insulin itu kalian harus bunuh ratusan ekor sapi untuk dapat 1 mili hormon insulin. 1 mili loh. Makanya orang yang kena diabetes tuh umurnya pendek-pendek. Kalau sekarang enggak, karena memang ada insulin yang emang buatan pabrik dan insulin hasil rekayasa genetika atau GMO. Jadi bakteri itu bisa menghasilkan hormon insulin yang plak persis dengan hormon insulin manusia. Jadi bayangin kalau kalian mau ternain 1 ekor sapi berapa tahun, terus kalian perlu lahan yang segimana luas, belum lagi rumputnya,
belum lagi lama untuk nunggu besar, dibandingkan kalian nernain bakteri, perlu tempat cuma 1 fermenter itu aja, terus kalian cuma perlu kayak medium standar untuk E. coli, kemudian dalam waktu 1 hari kalian sudah dapat 1 miliar bahkan lebih koloni bakteri, terus produk insulinnya kalian udah dapat literan, hanya dalam waktu 1 tabung fermenter aja. Makanya hormon insulin itu bisa murah, bahkan sekarang tuh harganya kalau nggak salah 200.000 per ampul gitu, dan bisa digunakan 10 hari. Jadi bayangin dibandingkan sapi dengan bakteri, mana lebih menguntungkan. Jadi memang untuk mengatasi kelaparan, mau nggak mau, GMO atau rekayasa genetika dengan bantuan bakteri itu salah satu alternatif untuk mengatasi kelaparan di masa depan, kayak gitu. Oke, adakah hal yang mungkin membuat kalian bingung? Tapi di sini mungkin Ibu tekankan lagi sekali ya, kayak tadi ada kelompok berapa gitu mengatakan bahwa pembuatan tempe itu sebenarnya kalau mengatasi kelaparan, iya, tempe, wine, kayak roti itu memang mengatasi kelaparan. Tapi kalau menyentuh genetikanya enggak, itu belum menyentuh ya. Kalau genetika itu masuk ke dalam bioteknologi, tapi kalau kayak pembuatan tempe, wine itu kalau secara genetika itu tidak masuk dalam salah satu solusi genetika. Tapi kalau solusi secara keseluruhan, bioteknologi dengan contoh yang sudah diberikan itu merupakan salah satu cara atau alternatif untuk mengatasi kelaparan kayak gitu. Tapi kalau genetikanya enggak ya. Jadi kalau nanti mungkin di mata kuliah terakhir, kalau nggak salah di pertemuan ke-14, 13 dan 14, kita akan full bahas tentang rekayasa genetika. Mungkin Ibu akan jelaskan lebih lanjut di situ. Jadi apakah kayak poliploidisasi itu rekayasa genetik enggak gitu, karena seringkali mahasiswa bingung disuruh nyari artikel tentang produk rekayasa genetika, tiba-tiba nongol semangka tanpa biji. Terus pisang yang tadi kalian omongin itu tiba-tiba menjadi makalah. Padahal itu bukan kalau rekayasa genetika. Tapi kalau genetika, iya, itu genetika. Ya, jadi untuk di awal jangan sampai tumpang tindih antara genetika konvensional dengan genetika modern. Tapi apa yang kalian sampaikan hari ini itu sudah sangat baik, sangat bagus. Jadi mungkin Ibu tidak akan menjelaskan gimana sih cara runtutnya dari perkembangan genetika dari Mendel, Morgan, kemudian hukum Chargaff, Watson and Crick. Itu kalian bisa baca sendiri pada modul, tapi bagaimana cara kalian menggunakan genetika untuk mengatasi masalah itu yang lebih penting. Siapa tahu kalian setelah ini ada yang berencana S2, kemudian membuat penelitian tentang suatu produk untuk mengatasi atau meningkatkan kualitas suatu bahan pangan, siapa tahu ada keinginan seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan topik kita hari ini? Karena waktu juga sudah hampir pukul 9 malam. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah, Bu. Bu, sudah. Oke, kalau sudah jelas. Sudah, Ibu. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Semua nih hadir, Ibu. Oke, jadi kalau semua sudah hadir, hasil diskusi kita hari ini tolong dikumpulkan pada Google Drive yang sudah Ibu berikan di awal kontrak perkuliahan. Buatkan folder baru terkait dengan topik perkuliahan hari ini, kemudian langsung dikumpulkan di situ setelah Ibu tutup pertemuan kali ini. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk kepada persilangan yang terkait dengan kromosom seks, ya. Jadi mungkin nanti akan Ibu kirimkan via WA untuk modulnya, kemudian akan Ibu berikan sedikit tugas sehingga minggu depan kita bisa langsung membahasnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan,
Ibu akhiri pertemuan kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat.